Halo semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Korea yang berjudul My Annoying Brothers yang dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Kwon Soo Kyung. Yuk, simak alur ceritanya guys. Film diawali di sebuah olimpiade judo. Seorang atlet asal Jepang berhasil mengalahkan atlet dari Korea Selatan yang bernama Do Young. Ia dibanting sangat keras hingga akhirnya kehilangan penglihatannya. Di sisi lain, di penjara, seorang tahanan yang bernama Do Sik meminta pengurangan masa tahanan dengan alasan ia ingin menjaga adiknya yang tidak bisa melihat. Sesampainya di rumah, Dosik pun masuk. Di sana, rumah dalam keadaan berantakan. Ia pun menghampiri sang adik yang sedang tiduran. Ternyata, Dosik sebenarnya tidak peduli pada sang adik. Saat di penjara, ia mengaku akan menjaga sang adik adalah bualan saja, agar ia bisa bebas dari penjara. Dan sifatnya yang sangat jahat masih ada pada dirinya. Di malam harinya, sang kakak keluar rumah. Disitulah kesempatan Do Young untuk makan. Ia mengambil dan memakan mie tanpa dimasak karena ia sudah sangat kelaparan. Saat mendengar sang kakak datang, Do Young pun buru-buru pergi. Namun ia terjatuh. Sang kakak ingin membantunya berdiri, namun ditolak mentah-mentah oleh Do Young. Keesokan harinya, sang pelatih Do Young yang bernama So Hyun pun datang ke rumah Do Young. Ia membersihkan rumah serta membuatkan sarapan. Di sana, Dong Sik pun datang dan membuat So Hyun kaget. Dong Sik pun menanyakan kedekatannya dengan sang adik. Setelahnya, saat ingin membangunkan Do Young, namun ia tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, So Hyun kesal dan langsung menanyakan kepada Do Sik, bagaimana bisa Do Young mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi, padahal di rumah ada Do Sik sebagai kakaknya dan tinggal bersama di rumah. Di sana diketahui bahwa sang kakak tidak pernah berniat merawat Do Young, bahkan tagihan rumah sakit pun tidak mau dibayar olehnya. So Hyun pun akhirnya tahu bahwa Do Sik adalah kakak tirinya Do Young. Saat sedang sarapan, terjadi percekcokan antara Do Sik dan Do Young, sampai juga terlibat perkelahian antara mereka. Keesokan harinya, Do Sik pergi ke bank untuk mengambil tabungan milik Do Young. Untung saja, pihak bank tidak dapat membantunya karena uang tidak dapat diambil tanpa persetujuan sang adik. Di malam harinya, Do Sik pun membujuk sang adik dengan membawakan makanan yang enak. Do Sik pun melakukan rencana liciknya dengan berbohong. Ia meminta stempel milik Do Young untuk memindahkan abu milik ayahnya dan ibunya. Awalnya Do Young tidak percaya pada perkataan sang kakak. Namun kakaknya terus berusaha agar Do Young percaya dan akhirnya memberikan stempelnya. Hingga akhirnya uang tabungan milik Do Young pun terkuras dan dihambur-hamburkan oleh kakaknya. Di sisi lain, sang pelatih membujuk Do Young untuk berlatih kembali karena Do Young masih bisa mengikuti Paralimpiade atau Olimpiade yang hanya diikuti oleh disabilitas. Do Young pun menolak tawaran tersebut. Baginya, untuk berjalan saja ia masih kesulitan, apalagi untuk latihan kembali dan mengikuti Paralimpiade.
Di malam harinya, Dosik membawa seorang wanita dari klub malam ke rumahnya. Di sana ia mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh sang adik. Namun ternyata Doyong belum tidur. Ia bahkan duduk di kursi dan mencoba menakut-nakuti wanita itu. Hingga akhirnya sang wanita pun pergi dari rumahnya. Keesokan harinya, Doyong sudah muak karena ulah sang kakak. Ia menghubungi pusat rehabilitasi dan meminta kakaknya agar dibawa kembali ke penjara. Karena Dosik sudah tidak punya tanggungan untuk menjaga Doyong lagi. Di sisi lain, Sohyun meminta kepada Dosik untuk membujuk Doyong agar Doyong mau berlatih lagi untuk mengikuti Paralimpiade. Keesokan harinya, petugas dari pusat rehabilitasi datang ke rumah. Namun ternyata Doyong tidak membeberkan perilaku sang kakak kepadanya. Saat menjemur pakaian, sang kakak menanyakan kepada adiknya, apakah ada satu tempat yang ingin ia kunjungi? Doyong pun menjawab bahwa ia ingin pergi ke tempat abu ayah dan ibunya yang baru dipindahkan oleh Dosik. Namun Dosik terus mengelak dan tidak mau mengantarkannya. Ya, karena ia telah berbohong dan tidak pernah memindahkan abu ayah dan ibunya. Di sana, Doyong menceritakan masa kecilnya, di mana keluarganya dulu harmonis. Namun, saat Dosik pergi dari rumahnya, keluarganya menjadi tidak harmonis lagi. Dan Doyong pun membenci sang kakak, karena di saat kedua orang tuanya telah meninggal, sang kakak pun tidak kembali ke rumah. Keesokan harinya, Dosik mengajak Doyong ke permandian air panas, di mana itu tempat yang mereka kunjungi saat mereka masih kecil. Di pemandian, Doyong menanyakan kepada Dosik mengapa dulu pergi dari rumah. Dosik menceritakan bahwa dulu ada gosip dari tetangganya yang bilang bahwa ibu kandung Dosik yang dirawat oleh perawat rumah sakit yang ternyata ia adalah ibunya Doyong atau ibu tiri Dosik. Dan penyebab kematian ibu kandung Dosik diduga berhubungan dengan ibu tirinya dan sang ayah yang berselingkuh. Setelahnya, Dosik mengajak Doyong untuk berbelanja membeli pakaian. Di sana, Doyong ditabrak oleh seorang laki-laki dan membuat Doyong terjatuh. Dosik merasa tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu, dan keributan pun terjadi. Namun Dosik malah kalah dan terjatuh hingga akhirnya ia dibawa ke rumah sakit. Dosik memang mahir dalam berbohong. Ia akting kesakitan untuk mendapatkan perhatian dari polisi. Di sana juga Doyong mengikuti akting sang kakak. Setelahnya mereka pulang ke rumah dan hubungan keduanya pun menjadi lebih dekat. Tanpa rasa lelah, Sohyun kembali membujuk Doyong untuk berlatih. Namun Doyong tetap menolak. Mereka makan bersama dan hubungan saudara semakin erat. Sepulang makan bersama, Sohyun merasa tenang karena Dosik bisa akur dengan Doyong. Keesokan harinya, Dosik mengajari adiknya bagaimana cara mencuci piring sendiri agar tidak bergantung pada orang lain di masa depan. Dosik juga mengajari trik untuk memikat hati wanita, gerak tubuh, dan gombal kepada wanita. Setelahnya, Dosik mendandani Doyong agar terlihat rapi dan mengajak Doyong pergi ke klub malam.
Doyong diminta duduk di kursi dan Dosik akan kembali membawa seorang perempuan untuk dikenalkan ke adiknya. Namun tiba-tiba datang seorang wanita mendekati Doyong dan mengetahui bahwa Doyong buta. Sang wanita memanfaatkan kesempatan itu dengan mengaku sebagai wanita cantik agar Doyong mau berciuman dengannya. Dosik pun datang dan langsung menjauhkan sang wanita dari adiknya. Sepulang ke rumah, Dosik mengatakan bahwa wanita yang menciumnya tidaklah cantik seperti yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Dosik pergi ke rumah sakit untuk mengambil laporan kesehatan saat ia berkelahi dengan om-om dulu. Tak disangka, di sana Dosik mengetahui sebuah fakta bahwa ia mengidap kanker pankreas dan hanya bertahan hidup 3 bulan lagi saja. 아니 저 돌팔이 새끼는 나보고 석 달 뒤 뒤진다는데. Sesampainya di rumah, Dosik mengajak Doyong untuk pergi menemui Abu. Setelahnya kembali mengantarkan Doyong ke dalam mobil. Dosik kembali pergi ke Abu, ayah dan ibunya. Di sana ia menceritakan tentang penyakit yang dideritanya dan ia khawatir dengan keadaan Doyong jika ia meninggal nanti. Saat makan bersama, Dosik meminta adiknya untuk kembali berlatih Paralimpiade. Namun Doyong tetap menolak. Dosik pun memaksa dan membawa Doyong ke lapangan untuk latihan. Di sana Dosik menguatkan dan mengawasi Doyong. Keesokan harinya, Dosik menemui Sohyun dan menyatakan bahwa Doyong akan kembali mengikuti Paralimpiade. Namun ada syarat, yaitu Sohyun harus selalu melindungi Doyong. Di sana juga Dosik menceritakan penyakit yang dideritanya. Sohyun pun kaget saat mendengar hal tersebut. Dosik juga kembali menjual mobilnya yang dulu dibeli dari tabungan Doyong. Doyong pun kembali berlatih dan masuk seleksi Paralimpiade. Di pertandingan, Doyong masih ragu-ragu. Sang kakak pun menyemangati Doyong hingga akhirnya Doyong mengalahkan lawan. Dari situ Doyong terpilih dan menjadi perwakilan dari Korea Selatan untuk Paralimpiade. Dikarenakan akan mengikuti Paralimpiade, Doyong pun harus dikarantina dan berlatih untuk persiapan Paralimpiade nanti. Di sisi lain, Dosik membereskan rumah agar nyaman saat nanti ditinggali Doyong. Saat Dosik mengobrol bersama temannya, penyakit Dosik pun kambuh. Temannya langsung menghubungi ambulan, namun Dosik menyuruhnya untuk menghentikan panggilan tersebut. Doyong pulang ke rumah untuk menyiapkan barang sebelum berangkat ke Brazil untuk Paralimpiade. Di tengah perbincangan, sang kakak berbohong dan ia tidak bisa hadir menemani Doyong ke Brazil karena ada pekerjaan keluar kota beberapa bulan ke depan. Keesokan paginya, Doyong beserta pelatihnya pergi ke Brazil. Saat sedang menelepon adiknya, kondisi Dosik semakin parah hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit.
Sebelum pertandingan dimulai, Doyoung teringat dengan traumanya saat dulu ia dibanting oleh lawannya yang menyebabkan ia kehilangan penglihatannya. Namun, sang pelatih menenangkannya dan menyemangati Doyoung. Di sana, Sohyun pun memberitahu tentang penyakit yang diderita kakaknya, hingga Doyoung pun tidak kuat mendengarnya dan meminta untuk pulang saja ke Korea. Doyoung pun merenung hingga akhirnya ia tersadar dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan akan membuat kakaknya bangga. Hari pertandingan pun tiba. Awalnya Doyoung hilang semangat dan tidak fokus setelah mendengar kabar kakaknya. 머릿속에 아마 그동안 노력서 결승전답게 잡기 싸움이 아주 치열합니다. 낮춰. 왼팔 확실히 잡고. 자, 기습적인 기술 들어갑니다. 기술. Namun tiba-tiba ia teringat keinginan kakaknya yang ingin Doyoung kembali menjadi atlet nasional, hingga akhirnya Doyoung menjadi pemenang dan mendapatkan medali emas. Saat Do-sik melihat pertandingan di televisi, ia pun merasa lega dan bangga kepada sang adik. Namun setelah pertandingan, Doyoung menangis sejadi-jadinya dan terus memanggil sang kakak. Dan sayang sekali saat Doyoung pulang ke Korea, sang kakak sudah meninggal dunia. Sahabat kakaknya yang akan menemani Doyoung mulai saat ini. Di sana juga ia mengeluarkan sebuah rekaman dari Do-sik untuk Doyoung. Beberapa bulan kemudian, Doyoung sudah mandiri dan menjadi atlet nasional sesuai keinginan sang kakak. Dan film pun telah berakhir. Pemirsa, itulah alur cerita dari film My Annoying Brother. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.